dalam berkat Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi kita. Mari kita bersukacita, memuji-muji nama Tuhan. Kita pujikan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Pimpin kami mengikuti sekolah minggu hari ini sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Mari kita baca. Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Akan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa bunyi itu guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat baik. Ia mau disalib untuk menggantikan kita. Harusnya yang disalib itu kita, karena kita terlalu sering berbuat dosa. Contohnya, membantah perintah orang tua, berbohong, nakal, dan lain sebagainya. Semua kesalahan kita itu adalah dosa, dan kita pantas disalib. Namun, karena Tuhan Yesus sayang pada kita, Ia mau berkorban untuk kita. Yesus mau disalib. Disalib itu sakit loh teman-teman. Tangan dan kaki dipaku. Bahkan kepalanya pun dipakaikan mahkota duri. Melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk orang lain, itu namanya berkorban. Teman-teman pernah ya berkorban untuk orang lain? Misalnya baru enak-enak bermain-mainan baru, adik datang dan mau pinjam. Saat dengan senang memberikan mainan pada adik itu namanya berkorban. Sekarang coba ceritakan contoh berkorban yang sudah teman-teman lakukan. Ceritakan ke ayah atau ibumu ya. Teman-teman, Yesus telah memberi kita teladan untuk berkorban. Mari kita juga melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk ayah, ibu, adik, kakak, om, tante, pak de, bude, kakek, nenek, dan teman-teman. Meskipun hal tersebut tidak menyenangkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi teladan untuk berani berkorban. Pimpinlah kami untuk mendapat melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar
sekitar kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Tuhan, jagailah kami sehingga minggu depan kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.